Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Indonesia, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika bersama saya Ibu Meldawati, Guru Matematika SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar. Sub materinya luas permukaan kubus dan balok. Silakan siswa-siswi semua persiapkan kertas dan pulpennya. Mari kita simak pembelajarannya. Baik siswa-siswi semua, waktu SD sudah pasti siswa-siswi semua sudah pernah belajar tentang kubus dan balok. Di kelas 8 ini juga kita akan membahas tentang kubus dan balok. Siapkan pulpen dan kertas serta lembar kerjamu. Kemudian sudah siapkah dengan posisi nyamanmu? Mari kita belajar. Hari ini tujuan belajar kita itu menjelaskan unsur-unsur kubus dan balok dengan berbagai nama. Kemudian menentukan bentuk jaring-jaring kubus dan balok secara beragam, menemukan luas permukaan kubus dan balok dengan berbagai ukuran, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kubus dan balok. Sebelum masuk ke materi kubus dan balok, kita ingat dulu bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Ayo, siapa yang ingat rumus luas persegi dan rumus luas persegi panjang? Bagus. Luas persegi panjang itu, luas persegi rumusnya S kali S, sisi kali sisi, atau S pangkat 2. Sedangkan luas persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Oke, kita awali dengan permasalahan di sini. Email dan teman-teman ingin memberi kado ulang tahun untuk Bu Guru Murni. Mereka akan membungkus kado tersebut dengan salah satu kotak dari yang berbentuk kubus dan balok dengan masing-masing ukuran berikut. Jika mereka hanya memiliki kertas kado seluas 1 meter persegi, kira-kira kotak manakah yang bisa dibungkus dengan kertas kado itu? Nah, ini ukurannya. Yang satu berbentuk kubus, ya, dengan ukuran 41 cm, sedangkan yang berbentuk balok ukurannya 45 cm kali 40 cm kali 35 cm. Silakan kamu kemukakan jawabanmu sementara serta apa alasannya tulis di kertas atau lembar kerjamu. Oke. Nah, untuk mengetahui jawabanmu tepat atau tidak, mari kita pelajari dulu unsur-unsur kubus dan balok, jaring-jaring kubus dan balok, kemudian kita akan menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Yang pertama, unsur-unsur kubus dan balok itu apa? Nah, sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G akan mempunyai titik sudut A, kemudian B, kemudian apa lagi? Silakan siswa teruskan. Apa saja nama titik sudut kubus ABCDFG, ABCDEFGH? Silakan tulis di kertas catatanmu atau di lembar kerjamu. Kemudian berapa banyak titik sudut kubus ABCDEFGH itu? Kemudian berikutnya balok. Apa saja nama titik sudut balok PQRSTU VW? Kita punya balok PQRSTU VW. Sudutnya yang pertama tadi P, kemudian Q, apalagi? Ayo dilanjutkan oleh siswa-siswi semua. Kemudian isilah berapa banyak titik sudut balok. Setelah itu, apakah sama banyak titik sudut kubus dan balok? Apa alasannya? Silakan kamu tulis. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur kubus yang berupa rusuk, ya. Ini masih yang titik tadi, maaf sisanya. Kita lanjutkan dengan unsur kubus dan balok berupa rusuk. Nah, rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya yang pertama itu AB, ya. Kemudian apa lagi? BC. Nah, apalagi berikutnya? Silakan Ananda
Siswa-siswi menuliskannya apa saja nama rusuk kubus A, B, C, D, F, G, H. Nah, kemudian berapa banyak rusuk kubus tersebut dan bagaimana pula ukuran setiap rusuknya? Silakan siswa-siswi jawab. Kemudian kita lihat pula rusuk balok PQRSTUVW. Rusuk balok PQRSTW, PQ ya, yang bergaris hitam itu PQ, lalu apalagi QR ya. Kemudian apalagi rusuk berikutnya? Silakan dilanjutkan. Nah, berapa banyak rusuk balok? Bagaimana pula bentuk ukuran setiap rusuknya? Silakan dijawab di lembar kerja atau kertas catatannya. Kemudian apa beda rusuk pada kubus dengan rusuk pada balok? Selanjutnya kita lihat unsur kubus dan balok itu ada sisi. Sisi kubus A, B, C, D, F, G, H. Yang pertama, yang mana sisinya? Ini A, B, C, D. Itu nama sisinya. Apalagi sisinya? B, C, G, F. B, C, G, F ya. Nah, silakan dilanjutkan apalagi nama sisinya. Ada berapa banyak sisi kubus itu? Setelah Ananda lanjutkan, tuliskan berapa banyak sisi kubus, kemudian bagaimana bentuk sisi kubus itu. Berikutnya, balok, sisi balok PQRSTUVW. Pertama PQRS, nama sisinya. Nama sisi berikutnya QRVU. QRVU. Nah, lanjutkan sisi yang lain. Kemudian berapa banyak sisi balok dan bagaimana bentuk sisi balok? Silakan siswa-siswi semua ditulis jawabannya. Setelah itu, kita mencari unsur berikutnya itu diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubus A, B, C, D, F, G, H ada namanya AC, kemudian BD itu ya, diagonal sisi namanya. Kemudian BG. Ayo lanjutkan apa lagi diagonal sisi berikutnya. Setelah kamu lanjutkan, berapa banyak diagonal sisi kubus itu? Silakan ditulis. Kemudian kita lihat lagi diagonal sisi balok PQRSTUVW. Yang mana diagonal sisi balok itu? Sisi PR, kemudian QS, diagonal sisinya apalagi? PW, apalagi? Lanjutkan. Berapa banyak diagonal sisi balok? Berikutnya, diagonal ruang. Yang manakah yang menjadi diagonal ruang kubus A, B, C, D, F, G, H? AG. Berikutnya, HB. Ya, itu juga diagonal ruang kubus. Apalagi? Silakan Ananda cari. Kemudian ada berapa banyak diagonal ruang kubus? Berikutnya, diagonal ruang balok. Yang pertama, PV. Kemudian QW. Silakan dilanjutkan. Berapa banyak diagonal ruang balok? Nah, yang terakhir unsurnya, bidang diagonal. Mana bidang diagonal kubus? A, B, G, H. Kemudian apa lagi? Yang mana lagi? C, D, E, F. Yang mana lagi? B, D, H, F. Oke, lanjutkan. Yang mana lagi menjadi bidang diagonalnya? Nah, kemudian berapa banyak bidang diagonal kubus? Silakan dicatat. Begitupun dengan bidang diagonal balok PQRSTUVW. Yang pertama, PQVW itu yang menjadi bidang diagonalnya. Apalagi TURS, apalagi QUVWS itu juga bidang diagonal balok. Nah, silakan dilanjutkan sampai kamu temukan berapa semuanya. Silakan kamu catat berapa banyak bidang diagonal balok. Berikutnya kita mengenali jaring-jaring kubus. Yang mana yang menjadi jaring-jaring kubus? Kamu lihat kotak di depanmu, kemudian kamu buka kotak tersebut, dia akan menjadi seperti ini. Salah satunya seperti ini. Nah, terbentuklah berapa buah itu? Ada 6.
jaring-jaringnya menjadi 6 berbentuk bangun apa? Bangun persegi, betul. Ada 6 bangun persegi yang terbentuk. Bagaimana ukurannya setiap bangun persegi tersebut? Sama, benar. Sama ya. L1 luas 1, luas bidang datar persegi 1 dengan L2, L3, L4, L5, dan L6 ternyata sama. Nah, bagaimana kita mencari luasnya itu? Nah, luas jaring-jaring ke-6 inilah yang menjadi luas permukaan kubus. Berarti L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L5 dan ditambah L6. Nah, itulah luas jaring-jaring ini. Kemudian berarti silakan kamu isi titik-titik ini. Berapa kali luas 1? Kemudian luas 1 kamu cari lagi. Kamu ingat tadi ya, apa luas persegi? Silakan kamu isi. Setelah itu, jika yang berukuran 5 cm itu kita sebut dengan rusuk kubus R, maka rumus luas seluruh permukaan kubus adalah titik-titik kali titik-titik kali titik-titik sama dengan, silakan siswa tulis jawabannya di kertas. Kemudian siswa akan menemukan luas permukaan kubus. Berikutnya jaring-jaring balok. Balok ini berukuran 10 cm, 4 cm, 5 cm ya. Seperti yang terlihat di gambar. Nah, ketika kita buka dengan gunting kotak ini, akan terbentuk jaring-jaring salah satu di antaranya seperti ini. Ya. Ada 4 bangun datar apa? Bagus, bangun datar persegi ya. Ada 6 bangun datar persegi panjang. Persegi panjang. Nah, kalau bangun ruang kubus tadi jaring-jaringnya membentuk 6 persegi. Nah, ini membentuk 6 persegi panjang. Oke, kita lihat bagaimana mencari luas semua jaring-jaring ini. Tentu L1 pasti sama dengan L5, bagus. Kemudian L2 pasti sama dengan L4 dan L3 sama dengan L6. Nah, luas permukaan kotak yang berbentuk balok ini berarti L1 ditambah L5, karena L1 sama dengan L5 kita gabungkan. Kemudian L2 tambah L4 ditambah L3 tambah L6. Nah, L1 tambah L5 sama artinya dengan 2 kali L1. Sedangkan L2 tambah L4 sama dengan 2 kali L2 tambah 2 kali L3. Apa rumus untuk L1? Apakah tadi rumus untuk persegi panjang luasnya? Panjang kali lebar. Yang mana menjadi panjangnya? 10, lebarnya 5. Maka 2 kali 10 kali 5. Oke. Kita kembali. Oke. Kemudian 2 kali L2. L2 itu 5, 2 kali 5 dikali 4. Panjangnya 5, lebarnya 4. Dan 2 kali L3 yang mana? 10 kali 4. Ya. Maka kita peroleh hasilnya. Silakan diisi. Nah, jika 10 cm tadi itu kita katakan sebagai panjang balok atau P, kemudian 4 cm sebagai lebar atau L, dan 5 cm sebagai tinggi atau T, maka kamu akan menemukan rumus luas permukaan balok. Silakan diisi sehingga kamu akan mendapatkan rumus luas permukaan balok. Nah, setelah kamu tahu apa itu bagaimana rumus luas permukaan kubus dan balok, kamu pasti bisa menemukan masalah di awal tadi. Apakah kamu tadi memilih yang cukup untuk 1 meter persegi itu untuk yang kotak berbentuk kubus atau yang berbentuk balok? Maka kamu akan tahu jawabannya karena kamu sudah menemukan rumus luas permukaan kubus dan rumus luas permukaan balok. Silakan buat kesimpulanmu tentang luas permukaan kubus dan balok pada LKPD atau buku catatanmu. Selanjutnya yang menjadi tugas praktekmu
Setiap kelompok membuat 2 jaring-jaring kubus dan 2 jaring-jaring balok. Tentunya setiap kelompok harus berbeda karena jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok itu banyak macamnya, tidak hanya satu. Nah, kemudian untuk tes tertulisnya, kerjakan secara individu ini ya. Ada 3 soal. Nanti kamu kirim ke Google Classroom. Selamat bekerja, terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang volume, kubus, dan balok. Terima kasih, semoga siswa-siswi semua selalu sehat dalam lindungan Allah dan menjadi anak yang cerdas.